My name is Christine. I will be the moderator today on the roundtable session Restitutions and Claims. I'm also part of Technical's team for Imagining Modernity. Your name will always be mentioned here and there. But I will perhaps start with a little introduction about how the roundtable will invite and what types of discussions that we may be able to produce this afternoon before, at the very end, we close the symposium. So the key question for this roundtable session is how do these practices inform our understanding of what restitution, origin, and belonging is or may entail? The practices in regards to this question revolves around all of the panels, all of the discourses that we've had throughout the entire 2 days, which is very broad, but I hope that we can definitely see all of this rhizomatic perspective, all of this diverse beliefs and perhaps questions in a way that enrich our discussions towards the end. Dalam semangat multibahasa ini tentu saja nanti akan ada pengantar masih dalam bahasa Inggris. Kemudian kita tentu bisa melanjutkan diskusi dalam bahasa Indonesia, bahasa Sunda atau bahasa Jawa, whichever feels comfortable with the people who appear here as panelists or as observers and participants of the guests. First of all, I would like to say a short acknowledgement to those who cannot be present with us today, but stays as caretakers, as custodians of heritage, objects, archives, living or not, innate or alive. We here mostly are scholars, academics, people who has accesses, but not all, but also on the limits of returns disparities still occur among all of us today. So these 2 sessions, these 2 days have raised more questions than answers. And samples on this panel can be a reflection on how we can grow these encounters or sparking bits of solidarity here and there to achieving just and more viable returns. And I would like to open this with a little bit of another question. We've had so many already, but like how can we imagine modernity? On that note, the type of modernity that requires not the silence of our objects, and how can we build it to criticize its structures and relational beings. And maybe I can start by restating a little bit about what restitution and reclaims means in the title of this roundtable. We see that restitution and reclaims refer to the attempt and reclaiming process to which cultural objects move, displaced, removed during colonial rule, wars, and are negotiated back to the source communities. And this process are simultaneously social, political, religious, or spiritual. We can definitely talk more about that. And it follows from the removal, retentions to return. There are a lot of writers that have spoke about this today, and a lot of writers, researchers who have also wrote about it. We have most of them also present with us today regarding Indonesian objects and politics on heritage specifically. And so the removal of these objects have also triggered a lot of shift or accumulation or even loss in values and meanings, like Olivia had mentioned in the previous panels, as a comment on how magna and meanings are very much diverse. We have so many of samples we've also heard today, but I think one of the parts that we might not have been able to resolve more are the reenactment part of how we define these practices. We have talked about the limits, we have talked about the possibilities or the impossibilities. I hope the panelists who will join us today will also help us to understand how reenactment can also be a ground for us to further these discussions and research. So, I will start by introducing one by one of the panelists that will join us today. Ibu Lydia, I hope you don't mind me reading your bio over again. We've had your presentation yesterday, but to those who have just been present today,
Lydia Kiven obtained her PhD degree in Southeast Asian Studies at the University of Sydney. She lives in Cologne, Germany, and is an expert in ancient Japanese art, particularly in East Japanese temples, its reliefs depicting the Panji stories, and she had publication following the camp figure in Majapahit temple reliefs based on her PhD thesis and was published in Brill in Leiden, Netherlands in 2013. Followed with a translation that is published by the EFPO Jakarta in 2014. She has been involved in activities surrounding the revitalizations of ancient Japanese traditions, particularly the Panji tradition that we mentioned, and she has published a number of articles, books on topics of her interest and expertise in German, English, and Indonesian language. Ibu Lydia, thank you for joining us today. I hope you don't mind with the lack of the connections and sound capacities that we currently provide. Because Ibu Lydia is also already present, of course, I will start by introducing the next panelist, Brigitta Isabella, who we are familiar with Gita. She is a researcher, educator, and curator working in the intersection of art history, critical theory, community activisms. In 2024, she co-created RAP, which we have also heard yesterday in regards to the presentations, which is a public theater festival in Bandung alongside Farida Oda and Riyadu Salihin. Also a member of Gucci Study Forum and Collective, serving as the co-editor of Southeast of Now, Directions in Contemporary and Modern Art Journal and US Press. Since 2022, teaches at the Faculty of Art and Design, ISI Yogyakarta. Kak Gita, can you please come up to the stage and join me? The next one is a panelist we might be very familiar with but have not seen in the past 2 days, is Theo Fritz Marulitua. He is an artist and lecturer in the Integrated Arts at Universitas Katolik Parahyangan Bandung. His practice-based research explores painterly processes as sites of ontological inquiry, engaging questions of archive and its displacement. In 2023, he completed a residency at Atelier Kaitel where his project titled Anonym explores Kaitel photographic archives and depiction of domestic workers during Dutch East Indies period. And in 2025, he completed a fellowship at Nias Neo Kaitel. I don't know if I said that right, but with the project titled Imagining Tunggal Panaluan, which explores datu staffs that are widely held in both institutional and private collections in the Netherlands. Kateo, can you please join us? You'll see a very pleasant surprise about the research later today. The next is also an artist, Dr. Budi Adi Nugroho, who finished his bachelor in 2005, master in 2009 in art and design faculty in Teknologi Bandung. From 2015, has continued a doctoral degree at the same institute, where he has also worked as a permanent lecturer since 2012. He is an artist who likes to use popular icons such as superheroes, comics, and daily life objects to transform a visual language that has new meaning to the present. Also, he's a sculptor. I'm quite sure that we'll see a lot of the diverse spans in his work today. And some of his last site-specific project is in Dago Pakar area, a series of seminal artwork in Sumarja Gallery Bandung and Ambiente Gallery Jakarta, 24/7 site-specific installation and platform tree gallery, and have also been involved in residency projects such as ZKU Berlin in 2014, Asia Gallery Bare Hands project in Fukuoka, and other lists of residencies spanning from Kuala Lumpur, Okinawa, Japan, and has competed, also been nominated in Indonesian Art Award 2008 and 2013, Bandung Contemporary Art Award 2011 and 2015, and is the third prize winner at Saling Hatri Matra Competition 2014. Please welcome Mas Budi, silakan naik.
profilnya masih susur baur mas, nggak apa-apa ya kalau ada update dari riset-risetnya nanti bisa ditambahkan. Susur baur loh. Yang the last one who will join us today is Dr. Panda Ardiansyah, who is a research associate at the Digital Humanities Institute, focusing on intersections in Sheffield University, focusing on intersections of colonial and imperial history, digital collections and archives, and digital mediation of history and culture. Is trained as an art historian and has interests which lies broadly in the production of knowledge related to historical and or religious materials both on site and in museum. This preoccupation with knowledge production has been directed towards probing new methodologies to decolonizing the field of art history and archaeology, in particularly Southeast Asian art. His interest in colonial collecting histories has also brought him to actively mediate issues related to object restitutions, and some of his and he is also a core project member in Getty-funded circumambulating objects on paradigms of restitutions of Southeast Asian art, or the co-op, which he supervised an internship project on digitation and digital repatriation of Yogyakarta manuscript at the British Library. Previously, I've also consulted for the Library-funded Beyond Restitution, exploring the story of cultural objects after their repatriation by the British Institute of International and Comparative Law, or the IICL. Mas Panda, can you please join us? So we've had all of the panelists here join us in the stage today, and we see that there are a lot of different dimensions, discourses, and trajectories that they have had in their practice. I hope you can see a very much diverse discussions in the roundtable, but I would like to first ask an opening question to be answered by each of the panelists here today, because I think it could loosen up the discussions a little bit about, we talked today about restitutions and reclaims. Is there any encounters or definitions or your personal beliefs about what is to define restitutions or reclaims in the projects that you do now or projects that you have done before? Maybe we can start from Gita. Cenderung? Okay. I think you will gladly say yes. So, Kateo, mungkin bisa mulai terlebih dahulu. Berurutan, Ibu Kateo, Mas Budi, Bu Lydia, Mas Rangga, baru terakhir Kalita. Silakan. Okay, thank you, Untin. Hello everyone. Okay, pertanyaannya juga gede banget. Restitusi itu apa ya? Oke. Jelas saya belajar banyak dari 2 hari ini untuk bisa punya pengayaan mengenai at least conceptual level terminology, itu kayak nice to know gitu. Tapi ternyata ada juga yang jelas conceptual speaking itu nggak bisa, maksudnya itu kan limited ya, bahasa gitu. Apalagi once sudah di institutionalize makin limiting gitu. Nah ternyata dari pengalaman saya tahun lalu terlibat yang tadi residensi fellowship itu, walaupun saya nggak tahu istilahnya claim atau reclaim itu tuh aneh juga sih sebenarnya, karena kejadiannya mirip sekali, karena sesuatu yang diberikan, dikembalikan atau dibuang gitu, itu kan sebenarnya gesturnya cuma perpindahan aja sebenarnya, transfer aja gitu, tapi ternyata implikasinya tuh luas, bukan hanya mas nih ada mic nih, nggak gitu, kayak cuma mic yang bahkan bisa ditolak. Jadi maksudnya ada transfer yang sifatnya kok loaded banget gitu di dunia manusia kita hari ini gitu ya, yang kita sebut restitusi itu. Jadi kayak yang saya alami, saya pas lagi kesana riset apa yang saya udah petakan sebagai research question dan lain-lain itu semua tuh bubar karena ada intervensi yang aneh gitu ya. Karena saya nggak punya plan untuk engage dengan satu objek yang
disebut Tunggal Panaluan gitu. Tunggal Panaluan ini sendiri ya saya tahu by the book juga gitu. Saya sebagai Batak yang udah lahir di Bekasi, udah Kristen gitu ya, baca buku aja sih paling tahu tentang Datu gitu. Distance-nya terlalu jauh untuk saya bisa tahu itu embodied gitu ya. Ya saya tahu gitu ya, conceptually speaking kan, saya tahu. Tapi ternyata di sana ada bendanya nih, karena bendanya mungkin di sini ada ya, mungkin di Museum Nasional atau ada di mana, di Sumatera di museum ada gitu. Tapi itu bukan kayak benda yang kita temui sehari-hari, jadi sesuatu yang berjarak. Nah di sana ternyata jauh-jauh ke Belanda, ke private collection sudah mulai punya kecenderungan yang sepertinya mereka udah generasi kedua atau ketiga yang mungkin kakeknya mungkin yang bawa ke Belanda, sekarang cucunya yang mungkin semacam mewarisi tapi hesitant gitu ya. Jadi akhirnya banyak sekali yang sifatnya tuh memberikan benda-benda gitu ya, yang mereka sebenarnya bingung mau dikemanain gitu. Sebagai orang Belanda gitu, kok ini ada koleksi Batak sih, ada benda Batak nih di rumah saya, itu aneh banget. Ya saya sih bahkan nggak, I even don't dare to think about that gitu. Tapi mereka malah punya konfliknya kayak gitu. Saya sih biasa aja punya gantungan dari Brastagi, beli waktu lagi jalan-jalan biasa aja. Tapi buat mereka ada Tunggal Panaluan ngegantung di ruang tamu tuh ya jelas aneh. Ya long story short, saya datang ke rumahnya dicomblangin sama orang IH yang di Belanda, dan long story short lagi malah dikasih ke saya tuh keluarnya. Kayak aneh banget kenapa saya dikasih itu, kenapa itu semua terjadi. Pas mau pulang pesawat dan lain-lain ternyata nggak. Saya pikir perlu ada semacam ada surat resmi dari IH-nya misalnya gitu. Ternyata itu juga enggak sih, yang penting dibungkus aja, masukin aja barang papan surfing gitu. Jadi kayak oh ya udah gitu. Dan ternyata ada di sini gitu. Barang kita nih sekarang ada barang saya dari tahun lalu gitu ya. Saya kan mungkin nanti ada sesi lain atau pertanyaan lain lagi yang mungkin nanti tolong dikasih umpannya gitu ya. Gimana sih punya spektrum afek yang baru gitu? Karena ini bukan soal, menurut saya sih bukan soal sesuatu yang konseptual atau gimana, itu beneran emosional aja gitu. Raw banget, bingungnya tuh nggak bisa dikomprehend gitu. Nggak logical sama sekali, kenapa itu terjadi, kenapa boleh terjadi, siapa yang mengizinkan, otoritas, dan lain-lain, itu tuh semua bubar gitu. Jadi kayak nggak ada sesuatu yang bisa kita rujuk. Saya nggak bisa rujuk apapun di titik itu. Semua orang yang waktu fellowship itu, is it okay you do that? Is it okay for you to take that? Atau kayak, what is okay gitu? Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan? Nggak ada sama sekali yang waktu itu ya, sejauh saya alamin, make sense gitu ya. Nah itu tuh konfliknya, jadi boro-boro saya bisa bilang reclaim gitu ya. Karena claim kan udah, wah. Yang jelas saya waktu itu cuma bisa tahu kalau ini harus terjadi, ya terjadi aja. Indonesia banget juga ya, kayak di Lembang gitu. Kalau terjadi aja. Tapi ternyata ada sesuatu yang menurut saya sangat mendasar juga waktu itu di sorry panjangan cerita lagi. Akhirnya saya memutuskan, karena saya juga belajar seni, saya ngelukis gitu ya, diajarin sama sekolah seni modern di sini. Yang masuk akal buat saya ya saya pakai buat melukis gitu. Jadi waktu itu saya bilang juga sama orang yang memberikan itu, kalau kamu kasih ke saya nggak akan panjang-panjang itu, saya nggak anggap itu koleksi atau saya anggap itu sakral atau gimana. Ya saya mau ngelukis aja barang tongkat itu gitu. Dan itu proposal yang waktu saya di sana pun ya orang pertanyaan jadinya gitu, emang boleh? Tapi saya bilang emang siapa yang bilang nggak boleh? Apa itu boleh gitu? Jadi kayak bagaimana sih sebenarnya mengelola semua itu in real time gitu loh. Ini kita bicara banyak karena nggak ada arca di masing-masing tangan kita. Coba tapi kamu bayangin arca yang ada di ITB, itu buat kamu satu, buat kamu satu, buat kamu satu, buat kamu satu, buat kamu satu. Kita akan ngobrol cuy, itu bingung banget pasti gitu, kayak buat apa ya, buat saya buat apa gitu. Tapi akhirnya buat apa itu jadi push yang paling minimum, karena kalau saya nggak make sense itu, kalau saya nggak berusaha untuk, waktu saya cuma mikirnya takutnya ya kalau saya harus hidup bersama Tunggal Panaluan ini, coexist bersama dia, hubungannya seperti apa? Banyak sekali kan kita dengar relationship berulang kali muncul di
PPT gitu ya, what kind of relation sebenarnya yang ya waktu itu saya punya relasi dengan kuas sudah biasa, tapi kalau saya bikin dia melukis sama saya jadi mirip kuas, gimana ya gitu. Ya akhirnya long story short lagi terjadi. Dan akhirnya sekarang saya tahu saya harus nanya sama siapa. Saya harus nanya sama tongkatnya ternyata cuy. Saya ngobrol sama tongkatnya dalam tanda petik, saya nggak ngerti sama sekali soal adat tuan atau kebatinan Batak tuh saya nggak sama sekali nggak tahu, tapi ya saya proses itu sebagai waktu itu secara artistik juga ya, pakai cerpen, saya tulis dialog yang dalam tanda petik imajiner gitu, tapi itu sebenarnya sesuatu yang real banget, afek-afek yang bundling up, tapi nggak bisa dengan mudah untuk diartikulasikan. Jadi cara artistik untuk mengelola afek kan itu umum ya, maksudnya kalau yang kita diajarin di sekolah seni apalagi itu kan harus ada itu tuh kan pushnya gitu ya, ada pull gitu, ada tarikan, ada gravitasi yang membuat kita terdorong gitu, harus gini nih, nggak kayak gitu, nggak logis sebenarnya kenapa harus pakai ini, atau nggak tahu dorongan itu yang raw banget. Ya udah akhirnya terjadi dan akhirnya boleh sih sebenarnya, kalau saya sih nyimpulinnya ternyata boleh nggak boleh tuh terminologi yang sangat dibuat-buat juga. Authority itu jelas punya power macam-macam dalam menentukan ya secara legal, secara law, secara macam-macam lah. Tapi kelihatannya kalau misalnya sampai hari ini saya bisa sharing di sini, yang saya bisa sharing sesimpel ya harusnya sih nanya sama objeknya ya. Maksudnya mau semua proses restitusi itu orang sama orang yang ngomong, objeknya nggak diajak ngomong gitu, objeknya ngomongnya kemana kan? Cuma persoalan kita nggak tahu bahasanya aja. Tapi once kita tahu bahasanya sebenarnya ya, tapi kalau klinik banget kan ngomong kayak gini jadi klinik. Nah, itu kan sebuah kosmologi yang membatasi limitasi imajinasi kita sebenarnya bahkan. Karena dikonseptualisasi secara ketat harus gini harus gitu. Ya. Ini bagian yang menurut saya waktu tahun lalu sih working ya. Maksudnya hanya itu yang malah working, yang lainnya sih saya nggak melihat ada yang possible gitu. Itu sih. Dan yang setelah setahun terjadi ternyata saya nggak tahu mau ngapain sama tongkatnya, jadi saya kayak cuma satu, kan saya di Unpar, terus habis itu ada ruang dosen, ya saya taruh aja di ruangan dosen, ternyata abis itu kalau istilahnya Mas Pangga tuh jadi burden gitu, jadi beban gitu, beban yang aneh juga karena sebenarnya mungkin beban yang orang Belanda sebenarnya harusnya nih mereka yang ngambilin, terus habis itu mereka nggak mau bebannya, udah kasih aja nih ke siapa nih, ini ada orang Batak nih lagi ke Belanda, dikasih gitu. Terus kayak ini jadi beban ya? Atau apa ya? Itu jadi pertanyaan yang maksudnya masih on progress, on working gitu. Jadi kayak working progress ini ternyata yang kita jarang bahas tuh dimensi waktunya dari kemarin atau hari ini, dimensi waktu dan dimensi afek itu tadi ya. Kita ngomong komunitas tuh kayak sangat in broad terms gitu. Seakan-akan tuh kayak collection of people gitu. Padahal itu sebenarnya konflik, padahal tuh isinya tuh dispute, padahal tuh isinya tuh ribut selama setahun nggak ngomong, mungkin another year juga nggak ngomong. Jadi kayak ada hal-hal yang again itu everyday life banget gitu. Dan sebenarnya ya sampai tadi Pak J ajukan sih, ya, harusnya kita bikin as everyday life as possible aja sih sebenarnya. Itu yang sebenarnya radikal banget dan susah sebenarnya. Kalau kita udah nggak punya museum, kita udah nggak ada lembaga-lembaga yang ngurusin restitusi, dan benar-benar ini day to day, citizen to citizen, kayak kita ngobrol deh, ini susah sih, susah banget itu sebenarnya. Dan itu malah ya itu bagian yang kalau istilahnya itu kan tadi sama Mas Abi kan potensi gitu ya, justru malah potensinya itu terbuka luas. Ya masih dalam proses itu sih kalau saya ya. Jadi mungkin kita harus terbuka sama potensi yang multiplicity aja. Nggak mungkin ya, kayak tadi kata Bu Lydia kan, meaning yang sangat banyak, itu banget sih, itu banget. Kayak batunya satu, meaningnya banyak, which is why not. Tapi sebagai bagian dari kolektif area olah karya, karena yang akan saya diskusikan kali ini adalah salah satu proyek yang cukup panjang sejak COVID awal mulanya sampai sekarang, tapi akan berlanjut tapi masih dalam proses pencarian funding. Nah, restitusi bagian atau yang kita alami adalah ketika COVID itu kita nggak bisa kemana-mana,
Tapi salah satu anggota kita terjebak di Scotland, di Edinburgh. Terus dia dapat informasi ada Minto Stone. Minto Stone itu oleh-oleh dari Raffles karena dia dipindah tugaskan dari membangun Jakarta jadi membangun Singapura. Jadi dia senang ketika dia dari Jawa, dia bawa tuh 2 prasasti. Satu sampai ke Minto Stone di Rockbrookshire, 2 jam dari Scotland. Satu karena terlalu berat, ditinggal di Kalkutta, masih ada sekarang. Waktu Hilman Farid ke sana dia berfoto. Nah, si batu ini kita temukan informasinya, lalu karena waktu itu kita lagi kerjasama dengan Edinburgh Sculpture Workshop, dan baik lagi itu COVID, kita nggak bisa ngapain, kita produktif banget bikin proposal, terus dapat funding dari British Council. Yuk kita teliti, AOK meneliti di Malang, yang sebagai sumber awal lokasi berada. ESW, coba deh datang ke Rockbrookshire, kedapatnya Minto. Kita cari tahu apa yang kita bisa dapatkan. Ternyata setelah kita selidiki, tahun 90 itu sudah ada usaha untuk pengembalian. Tapi pengembaliannya dari keluarga ke daerah. Karena waktu diambil, NKRI belum ada. Jadi bukan pemerintah Scotland yang mengembalikan. Jadi waktu itu dari pribadi ke kota. Tapi terpotong oleh krisis moneter 98, pindah lagi jauh ke 2022 ketika kita mulai teliti, ternyata pemerintah Kota Batu juga melakukan hal yang jauh lebih maju dibanding kita. Waktu itu kita cuma tim dari ESW, mereka cuma bisa sampai gerbangnya karena itu adalah komplek yang tidak bisa dimasuki tanpa izin. Jadi kita cuma dapat foto, terus dapat foto dari lanskap dari jauh, sedang kita juga ke Malang, kita cuma dapat replikanya yang diperkirakan yang ukurannya mengacu pada ukuran yang ada di internet, bentuknya juga prasasti yang tertera di batu aslinya ditorehkan begitu saja pada semennya. Lalu mereka meyakini, seperti kalau kita ambil presentasinya Pak Panda, mereka meyakini bahwa prasasti yang asli ada di Swiss. Jadi dua keadaan berbeda. Tapi di situ pemerintah Malang di tahun 2023 sudah sampai ke keluarga Minto dan kesepakatannya adalah mereka ingin mengembalikan tanpa biaya apapun. Maksudnya tidak meminta restitusi tadi, gitu. Tapi masalahnya itu adalah batu seberat 2 ton dari 2 jam dari Scotland, dan saya nggak tahu bagaimana cara dari Scotland bawa ke Batu Malang. Gitu. Nah, penelitian kita juga di Malang, kita bertemu dengan Ketua Divisi 3 Arkeologi Jawa Timur, Bapak Ismail Lutfi. Pernyataannya juga kita cukup kaget, karena kita kira mungkin semangatnya mereka kalau kita dari seni rupa, tapi mungkin dari arkeolog mereka pengen kali ya membawa itu pulang. Jadi sama seperti pernyataan Pak Johannes, kalau ternyata pernyataannya adalah mereka cukup masuk akal. Batu itu sudah ditempatkan di luar selama ratusan tahun, dan itu batu andesit berpori. Berarti ada air dan lumpur yang bisa masuk ke dalamnya, kemungkinan kondisi tidak baik. Jadi mereka tidak butuh kalau itu dikirim kembali ke sini. Karena mungkin kita tidak punya tempat untuk menyimpannya, tidak bisa memperlakukan dengan baik, atau paling akhir mungkin kondisinya sudah tidak ideal untuk dipelajari lagi. Jadi kalaupun ada kesempatan, maka kesempatannya buat mereka adalah untuk peneliti mengakses seluas mungkin untuk mendapatkan catatan yang tertera di prasasti. Gitu. Karena prasasti itu isinya tentang kalau nggak salah dibilang aturan sampai larangan. Yang ini yang kadang-kadang suka bergeser jauh menjadi mitos di masyarakat. Nah, kami posisinya sebagai kelompok kolektif seni rupa yang fokusnya pada karya seni di ruang publik. Waktu itu hanya berpikir arkeolog seperti itu, pemerintah seperti itu, lalu seniman bisa apa? Maka kami berpikir berbagai kemungkinan. Setelah pertama kita saling melaporkan perkembangan yang kita temukan, ESW dan AOK. Di tahun kedua kita lakukan sesuatu.
AOK itu dulunya Paralab itu dulunya kumpulan dari 11 seniman muda yang kurang bertanggung jawab tapi dibesarkan oleh pasar 2 kali. Jadi apapun yang kita lempar ke pasar saat itu nggak pernah pulang ke studio. Jadi kami lah 2011 itu kami adalah anak muda yang bahagia. Tapi long story short, pindah ketika kami tambah dewasa, kami tinggal berempat. Saya, Wiyoga, Tisa, dan MD Natsir. Di situ kita udah pernah bekerja dengan Paralab. Pola kerjanya itu kita menciptakan satu seniman fiktif yang diserap pasar juga pada waktu itu. Seniman fiktif itu kita namakan Amarah Ismail di 2011. Kami kirim fotonya, berbagai macam karyanya, semua fiktif. Waktu itu jurinya dan kuratornya itu Amidun TH Siregar. Dan kami dapat kabar dia diterima. Dan kami Amarah berpameran di sana. Akhirnya dari situ di 2023, oke, kalau kita nggak bisa, Amarah mungkin bisa. Dibantu dengan AI, kita cari mukanya seperti apa berdasarkan tanggal lahirnya, perilakunya, kegemarannya, muncul wajahnya, maka dia berpameran dengan data yang kami dapatkan pada waktu itu. Jadi dia melukis, yang melukis Tamara, bukan Amarah, tapi Tamara bisa melukis, dan dia bisa dia bikin lukisan 2 gerbang dan 1 pemandangan. Lalu kita dibantu AI, Amarah itu jalan-jalan bertemu dengan adiknya Pak Prabowo yang banyak mengkoleksi arca-arca. Jadi dia dapat, karena pameran itu bersifat cerita, storytelling, bagaimana Amarah itu bisa mengakses Minto Stone gitu. Lalu ada terakhirnya itu Amarah, karya paling akhirnya itu dia launching produk kecantikan yang berasal dari substrat batu prasasti Minto gitu. Jadi idenya gitu, ide liarnya Amarah itu saking canggihnya dia bisa sampai datang ke rumahnya Minto, ketemu prasastinya, terus dia korek-korek dikit, dapat substratnya, terus dia percaya ini berkah buat kecantikan. Nah, akhirnya dia launching di Orbital Dago. Jadi pada awalnya Pak Riki Effendi, kuratornya Orbital Dago, nggak tahu bahwa Amarah itu nggak ada sampai masa pembukaan kita kasih tahu bahwa Amarah itu nggak ada. Jadi mungkin kalau itu dari sisi seniman berkarya untuk menanggapi situasi yang terjadi pada benda artefak, jadi kita tahu bahwa di luar sana terlalu rumit untuk dipikirkan, sedangkan seniman masih berpikir untuk berkarya apa besok. Oke, kita bisa lanjut untuk Ibu Lydia. Maybe you can also explain to us what does restitutions or reclaims means to you. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Thank you, Bu Christine. I want to say thank you again to all the organizers who have invited me and also made it possible that I can attend in this way in the round table. Saya bicara agak gaduh-gaduh English Indonesia campur. Saya mencatat 3 pertanyaan yang disebut dalam program untuk hari ini, key questions. How do these practices inform our understanding of what restitution, origin, and belonging is? So restitution, origin, and belonging, these are 3 key questions, which I also was talking of yesterday, and it can be applied, and it is actually inherent in what I was talking about yesterday about the Panji statue. One very, very important concept and statement is tradition is change. So heritage is change. Dari awal waktu sudah mungkin 20 tahun lalu dimulai diskusi tentang heritage, warisan budaya. Pernah ada Lowenthal, mungkin tahu waktu itu bukunya sangat membuka semua diskusi itu. Dia bilang tradition is change. Karena tradition tidak hanya berhenti pada tradisi yang dulu, yang orisinal, yang asli, kita malah nggak tahu yang asli yang mana, tapi selalu berubah. Kemarin ada acara lain, Hilma Farid membicara
berbicara. Itu juga dia selalu menitik beratkan, dan saya juga, itu harus diperhatikan. Tradition is always change. Jadi cara kita menerapkan, kita bersikap, kita beraktivitas dengan heritage, dengan warisan, selalu berubah. Dan berdasar pengetahuan kita, lingkungan, objek atau objek warisan, dalam konteks zaman sekarang ini yang memang beda dari zaman yang dulu. Jadi tergantung banyak konsep, ya, itu sebagai dasar. Terus saya memang ini sudah mencatat beberapa poin-poin. Kemarin pernah disebut, ya saya lupa oleh siapa, atau tadi pagi oleh Pak, kalau nggak salah oleh Dr. Joko Widodo mungkin. Pokoknya ada approach akademik dan approach sakral kepada arca-arca, ya. Kita ini baru banyak bicara tentang arca yang dari konteks sakral dulu. Jadi saya, latar belakang saya arkeolog, tapi saya selalu kalau saya ke candi, kalau saya lihat patung, saya selalu juga mencoba memperhatikan, ya, dan juga merasakan suasana sakral. Dan itu sebetulnya ya sering tidak dikaitkan, ya. Kalau arkeolog lama juga yang kolonial zaman Belanda, mereka menulis secara ya tentang fakta. Saya nggak tahu, saya sama sekali nggak tahu, ya. Mungkin mereka menyimpan juga rasa yang mungkin tidak ditulis dalam buku. Tapi itu dua pendekatan yang ya harus dan akan diperhatikan juga untuk para pelaku, para practitioner, students, dan siapa lagi yang semua yang ya bikin practice tentang bahan kuno. Saya ingat juga mari ke Bloembergen, ya, waktu dalam BWCF di Malang, waktu itu berbicara tentang kepala Buddha dari Borobudur yang disimpan di Belanda yang mau atau sudah akan dikembalikan. And she mentioned beauty. And that was also something. So that people, also the collectors, felt there is beauty and they loved them. Jadi ini di sebelah di samping sakralitas itu juga ada rasa kita suka melihat arca, kita suka melihat, merasa senang. Ya, itu suatu hal juga yang ya saya kira sangat penting juga. Jadi berarti ada banyak pendekatan pada objek wisata, objek warisan dan wisata, yaitu satu hal lagi. Ya, di sini saya tidak mau omong panjang lebar tentang pariwisata, karena itu suatu kasus khusus, ya, pendekatan konsep khusus, bagaimana orang bersikap dan bagaimana ya ekonomi pariwisata ada banyak-banyak segi. Nanti kalau saya mau bicara tentang museum, itu juga ada kaitan dengan turisme. Tapi ini lagi tentang objek sendiri. Ada makna dan ada meaning. Ya, itu tadi juga disebut. Function and meaning. Yesterday in my talk about the Panji statue, I also spoke about that. Function and value. Makna and meaning. Arti. Value. Nilai. Itu ya semua inherent di dalam sebuah objek, apa bisa patung, apa bisa candi, apa bisa intangible heritage seperti tari, semua punya value dan makna. Contoh, Panji stories, one of my specialties. Value adalah bahwa cerita Panji menceritakan tentang
banyak halangan yang diatasi oleh Panji dan Sekartaji, akhirnya sampai ke harmoni, dan sambil perjalanan mereka juga minta bantuan oleh orang yang punya kemampuan dan pengetahuan tinggi. Ini secara pendek aja. Pokoknya ini menjadi value, kita bisa mengikuti perjalanan Panji itu. Bisa memberi input. Saya untuk kehidupan saya pribadi memang ada banyak input itu. Terus makna. Apa maknanya, fungsinya cerita Panji? Ada banyak. Kita bisa senang, ya, indah, beauty, membaca, mendengar, lihat relief-relief, maknanya untuk tahu bagaimana zaman dulu, zaman Majapahit, atau zaman dulu bagaimana fungsinya Panji Stories. Jadi interdisipliner semua ya, kita bisa banyak belajar. Itu yang penting, kita bisa banyak belajar dan kita bisa mempraktekkan banyak. Jadi tentang origin, itu yang sulit ya. Kita, seperti sudah saya katakan, tradition is change. Dari origin, kita tidak tahu persis. Contohnya dengan Panji statue, kita tahu tempatnya asli origin. Ya, itu Chinese Localier. Tapi di mana posisinya, di mana dulu prakteknya para peziarah yang ke sana, apa ada arca lain, bagaimana ritualnya, cara ritual kurang diketahui. Jadi itu kita tidak tahu. Saya sendiri ya memberi semacam interpretasi, tapi itu hanya usulan dan pendekatan juga. Ya seperti kemarin sudah saya katakan, bisa ada pendapat lain juga, tentu. Belonging. To whom do the objects belong? Maaf, saya boleh bicara berapa lama? Masih boleh Bu, silakan, tidak apa-apa. Ya, oke. Karena ini bukan presentasi ya, jadi saya belum hitung, tapi ini secara ini langsung. Belonging. To whom do the warisan belong? Tanda tanya. Do they belong to the original place? Do they belong to the people who live around? Do they belong to the collectors? Do they belong to the whole community of Indonesia? Semua pertanyaan itu sudah banyak dibahas juga, misalnya waktu arca-arca dari Singosari dikembalikan dari Belanda ke Indonesia, dikembalikan ke situsnya, ke Singosari, atau disimpan, dibikin museum di Singosari, atau disimpan di Museum Nasional. Jadi ini pertanyaan yang selalu tiap kali kalau ada restitusi dibicarakan. Saya di sini tidak mau memberi solusi. Pokoknya itu selalu perlu diperhatikan. Karena kasus beda-beda, masing-masing. Itu saya kira penting. Tidak ada solusi yang umum, general, tapi ini perlu didiskusikan dan diputuskan pada benda-benda masing-masing. Itu saya kira juga penting. Ya, itu belonging. So, in the case of the Panji statue, it is really also the case. As I said yesterday, I don't know. I don't know what, my opinion is not clear yet. Jadi dikembalikan ke situsnya itu pasti kurang bagus ya. Tapi apa dikembalikan ke Trawulan, apa disimpan di ITB atau dibawa ke Museum Nasional. Semua punya alasan dan legitimasi. Yang penting, makna dan meaning itu perlu digali dan perlu disampaikan, perlu dipresentasikan. Dan saya kira di semua tempat itu bisa. Kita masuk ke dalam tema art pedagogi. Itu di museum ya. Sekarang di Indonesia tahun-tahun terakhir ini sudah banyak art pedagogi yang dilakukan, itu bagus. Jadi saya kira untuk patung Panji misalnya di setiap tempat yang tadi saya sebutkan bisa ada program art pedagogi. Dengan art pedagogi digali makna dan meaning dengan banyak segi.
mungkin tidak langsung ada kaitan dengan arti dan makna yang asli, seperti ya aslinya mana. Waktu orang dulu naik penanggungan, dulu-dulu abad yang ke-15, 16, abad yang ke-17 pasti beda karena sudah ada zaman Islam. Tapi sampai saat ini memang masih dikunjungi, masih ada ritual kecil, tapi pasti beda dari abad yang ke-15. Pokoknya sama juga ya, kalau orang mendekati melihat patung Panji di ITB atau di Trawulan atau di Museum Nasional, bisa ada macam-macam pendekatan. Secara umum art pedagogi di museum ada banyak ya, sudah bertahun-tahun banyak konsep-konsep dan teori-teori yang diperkembangkan. Misalnya appealing to the senses. Ibu, maaf. Ya, Ya, mungkin 1-2 menit lagi lalu kita akan lanjut ke panelis lainnya. oke. Jadi esensinya ya itu banyak konsep museum seperti appealing to the senses atau the active museum. Jadi knowledge yang didapat oleh pengunjung bisa dipraktekkan sendiri dengan kreativitas, dengan aktivitas sendiri, atau bisa disampaikan, tapi yang paling bagus saya kira secara sendiri. Dan itu yang bagus di ITB, bahwa patung-patung di sana sudah bertahun-tahun dipakai dari awal juga untuk art students. Jadi kalau art students menggunakan atau melihat arca-arca, itu memberi inspirasi untuk mereka, untuk kreasi mereka. Saya kira itu memang sangat bagus. Dengan cara itu, para students bisa juga banyak mengerti. Itu saya kira harus. Tidak hanya melihat objek, ya indah atau bagaimana bentuknya, stylenya, ikonografinya, tapi juga mengerti apa aspek-aspek apa yang disimpan di dalam objeknya. Apalagi yang penting. Ya, provenance itu penting juga seandainya, atau kalau arca Panji atau yang lain disimpan, perlu disebut, mungkin dalam label, dalam papan informasi, perlu disebut provenance-nya. Itu sangat penting. Apalagi Oke, bila ada yang ingin, iya, terima kasih Bu Lydia, tepuk tangan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan dari teman-teman yang hadir, pasti akan kita bisa lanjut eksplorasi lebih lagi. Ditutup oleh provenance, tadi cerita sedikit, dan saya ingin mengingatkan bahwa restitution dan reclaims yang ada di pertanyaan ini bisa juga dalam bentuk-bentuk intangible, seperti yang sudah sempat dibahas oleh Pak Johannes tadi juga, bahwa kita seringkali terpaku pada all things that are tangible. Enactment ini bisa dalam banyak bentuk juga. Saya lanjutkan, silakan jawaban selanjutnya dari Mas Pangga. Baik, terima kasih. Mungkin singkat saja dari saya, biar kita bisa moving on with the discussions. Dan kebetulan ini ditanyakan pada waktu yang salah saya gitu ya. Kenapa salah? Nanti saya akan coba jelaskan. Kebetulan saya mendapat privilege untuk mulai berpikir tentang restitusi itu sudah sekitar 10 tahun yang lalu, dari 2016 kalau tidak salah. Ketika saya sedang menjalani studi master di SOAS UK. Dan pada saat itu pun juga masih beberapa waktu sebelum Presiden Macron dari Prancis mulai mengarsutamakan restitusi gitu ya. Dan di saat itu tahun sekitar 2016-2017 itu dari perspektif kami di art historians yang fokus di benda-benda bersejarah, benda-benda religius, kami memandang restitusi ini sebagai sesuatu yang momentous, sesuatu yang bisa membuka possibilities untuk mengoreksi epistemic violence. Epistemic violence bagi kami adalah ketika benda-benda dari Indonesia, dari Asia Tenggara itu dibawa ke Eropa, ke Amerika, kemudian diinterpretasi dengan menggunakan kacamata atau metode barat yang
sangat formal, sangat stylish, yang kemudian menafikan makna-makna lain yang dibawa oleh benda religius ini gitu. Nah, itu bagi kami sangat exciting pada saat itu. Kemudian berjalan waktu, restitusi menjadi sesuatu hal yang lumrah, banyak diperbincangkan. Sekarang terjadi pengembalian di beberapa waktu belakangan. Saya mulai putus asa dengan restitusi. Kenapa? Karena ternyata yang terjadi adalah sudah dikooptasi sama negara. Dan ketika dikooptasi sama negara, yang terjadi adalah perpindahan objek ownership. Jadi ownership-nya aja yang pindah dari satu orang ke orang lain, atau satu institusi ke institusi lain, atau satu negara ke negara lain. Nah, itu yang kemudian jadi bibit keputusasaan. Gitu ya. Karena akhirnya epistemic violence-nya nggak terkoreksi, karena negara pun saat ini misalnya International Museum masih memakai cara-cara yang sama dengan yang kita lihat di Eropa dan di Amerika. Rasa putus asa ini kemudian dipupuk oleh ketika saya dapat fellowship di Belanda bulan tahun kemarin, dan saya melihat bahwa yang saya rasakan sendiri adalah bahwa restitusi dipakai untuk shifting the burden dari bekas penjajah ke bekas jajahan. Barangnya dipindah aja gitu. Ini burdennya pindahlah ke kamu mau ngapain silahkan. Dan itu paradoks restitusi ya. Di satu sisi kalau kasus Belanda yang mengatakan bahwa kami melakukan unconditional returns, berarti kan mengembalikan kedaulatan, dignity gitu ya, atau agency kepada kita untuk kemudian melakukan sesuatu kepada objek ini. Tapi di sisi lain itu juga whitewashing juga. Mereka juga melepas tanggung jawab begitu aja dengan melakukan unconditional returns. Gitu. Jadi paradoksnya di situ. Nah, itu yang kemudian saat ini saya mencoba untuk mencari lagi. Gitu. Promise-nya ada nggak sih? Masih ada promise yang bisa kita pakai untuk mengargumen bahwa restitusi itu penting. Dan itu yang coba saya belajar dari simposium ini. Jadi ada beberapa hal yang sering kali kemarin dan sekarang terutama adalah bagaimana kita menciptakan new effective relations. Dan itu cukup penting membawa dimensi restitusi ini ke sesuatu yang subjektif, yang personal. Seperti yang Mas Tio lakukan di prakteknya itu seperti yang Mas Budi lakukan juga. Jadi tidak kemudian di awang-awang hanya kelihatan di stage, tapi juga bagaimana itu dibumikan ke kita. Mungkin itu yang sedang saya pikirkan saat ini. Bagaimana caranya? Nah, itu bisa kita diskusikan lebih lanjut. Ya, langsung aja ya. Karena sepertinya yang di belah sana sudah ingin terlibat dalam diskusi, bukan? Ya, terima kasih sudah diajak terlibat di round table ini, meskipun sebetulnya kalau bicara soal restitusi, saya bukan orang yang paling tepat karena bukan area studinya. Jadi mungkin kontribusi sedikit saya ini adalah sedikit merangkum dan juga memproblematisir beberapa yang sudah kita bicarakan kemarin. Yang pertama-tama saya paling terpantik dan saya kira dalam beberapa presentasi kita sering mendengarkan upaya untuk memberikan agensi pada objeknya. Marika memulai dengan mempertanyakan what does the object want. Terus Lydia di presentasinya sempat berupaya menggunakan perspektif objek dalam pergerakannya, dan tadi pagi Pak Hilmar Farid juga bertanya what does the object want, maybe institution gitu kan. Saya melihat ini di satu sisi memang seperti sudah dibuka sama Marika ya, ada pergeseran dari upaya untuk melihat dari human ke modern human. Tapi apa yang berlangsung di sejauh ini yang saya lihat itu, tadi teman-teman kalau di presentasi lihat teater boneka ya, buat saya objek ini jadi kayak teater boneka atau ventriloquist, dan kita memasukkan suara kita ke dalamnya. Jadi kalau pertanyaannya what does the object want,
mantul lagi, what do you want? Karena bagaimanapun ya, jangan-jangan tadi yang saya juga tertarik sama yang Pangga bilang, ketika kita menggeser dari objek, kita put the burden on the object. Basically kita nggak mau take the burden to answer what do you want. Ya, what do you aja deh. Kalau we susah ya, harus kita ngomong what do you want gitu. Tadi Mas Abi bilang soal dignity, martabat gitu, martabat objek. Kalau saya mungkin extremely anthropocentris, martabat kemanusiaan lah. Saya nggak mau ada kemiskinan dan kelaparan gitu kan, gampang sebenarnya kalau ngomong keadilan sosial. Kalau itu yang kita mau, gimana cara bikin objek ini bisa mengeluarkan potensi keadilan sosialnya gitu. Itu yang menurut saya yang disebut sebagai liberation. Liberation itu ya keadilan sosial gitu kan. Sehingga banyak percakapan yang menurut saya keragaman makna itu, pluralisme itu postmodern, ya kan? Kita mau apa nih? Kalau imaging modernity, ya kalau cuma keragaman makna ya postmodernisme gitu. Apa ada atau tawaran anti modern? Ada tawaran baru nggak? Objek ini bisa membuat kita memikirkan bagaimana modernitas melakukan kekerasan, modernitasnya yang lebih luas gitu. Dan itu yang mungkin lebih menarik. Itu yang pertama. Yang kedua terkait tadi ya, mungkin menarik. Akhirnya baru muncul kata reclaim kayaknya. Kemarin banyak restitusi ya. Saya Google kan restitusi karena nggak terlalu ahli gitu. Karena udah sering dengan restitusi biasanya jadi pengembalian, pemulangan. Terus mungkin muncul kata reclaim. Oh iya, restitusi sama reclaim itu dua hal yang berbarengan gitu. Kalau nggak ada yang reclaim, nggak ada yang restitusi. Kalau restitusi itu dimulai karena ada orang yang menuntut kan. Kita ini kalau nggak salah waktu restitusi Indonesia kan di KMB, intelektual kita menuntut pengembalian objek kan. Ada act of reclaim-nya. Ini ada restitusi, yang reclaim siapa pertanyaan saya? Ada nggak? Ada nggak? Udah ada belum? Nanti kalau di mana dong objek arca ini? Ada yang udah reclaim. Nah, saya pengen dengar cerita itu juga. Siapa yang reclaim? Apa sih tuntutannya gitu? Karena ini yang dibahas kan selalu soal restitusinya. Dan kalau ngomongin restitusi, dari perspektif restitusi itu ya kita mereplikasi perspektifnya kolonial. Menariknya ya ITB kan kalau di seni rupa itu sering dibilang laboratorium barat ya. Kalau di seni rupa nih ITB adalah laboratorium barat nih. Kalau yang baru sekarang mungkin ITB adalah museum barat. Karena unfortunately kalian mewarisi objek kolonial ini. Dan pada momen ketika museum barat tadi yang dibilang sama Pangga lagi redress dengan political correctness-nya. Nah, bisa nggak? Kan kenapa kita harus punya kolonial burden gitu kan? Kita subjek postkolonial. Kita ini nyeteteh-teteh HAA gitu kan. Agak beda, tapi ini membuat kasusnya menarik. Gimana caranya mikirin benda ini dengan cara yang bukan politically correctnya Belanda ini gitu, yang pengen buru-buru membalikin, terus jadi tadi ya sering banyak dikritik balik ke lokal, bukan lokal di Bandung ini gitu kan. Lokal tuh apa gitu nih di konteks kita di sini? Mungkin itu sih hal-hal yang menarik, membingungkan dan menyenangkan buat saya karena objek ini memang membuka banyak sekali pertanyaan-pertanyaan baru dan dari situ saya belajar banget lah dari teman-teman. Itu aja, terima kasih. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab yang menarik tadi ada bentuk sepanjang sesi simposium ini banyak provokasi yang kita temukan tentu saja untuk kemudian ibaratnya menggemburkan tanah supaya nanti bisa jadi lebih luas, lebih zat haranya keluar ya. Nah,
ini beberapa hal yang paling sering dibunyikan dari beberapa refleksi panelis hari ini kan tentu saja adalah beban, dan itu reflect balik ke keynote pertama tentang suffer like a mountain, which is very interesting karena saat penanggungan kemudian kita sempat bahas sebagai suffer dan dengar dari Mariette, kita juga sempat bertanya kembali apakah kemudian the act of carry menanggung to whose shoulder, di bahu siapa, dan apakah itu berarti sama dengan untuk suffer, untuk kemudian menerima bahwa itu adalah sebuah penderitaan, atau di sisi lain bagaimana kemudian yang tadinya adalah beban digeser menjadi tanggung jawab bersama. Dan itu yang tadi kita bilang ya nggak terlalu antroposentris kok, karena di antroposin yang kadang struktur kelas dan keadilan sosial dipinggirkan dan semuanya diabstraksi. But on another note, sebenarnya kita tentu saja bisa sama-sama bagi hari ini berada di Sriba juga, banyak teman-teman dari ITB juga, proses unlearning yang mungkin teman-teman juga bisa sama-sama bagikan, dan bagaimana colonial loop di dalam proses returns, reclaims, kooptasi, dan untuk merebut kembali itu bisa kita telah lagi sama-sama. State-based actors, non-state actors, atau bahkan lebih lanjut beyond human. Nah, karena kita akan menuju ke sesi closing sometimes very soon, aku mau coba buka supaya roundtable ini lebih lively. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang bisa diajukan dari teman-teman. Satu, ada lagi? Satu dulu. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya, Bapak Ibu dan Mbak Christine. Baik, saya Alfi. Yang pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah sebenarnya pertanyaan ini ingin saya ajukan dari sesi-sesi sebelumnya, tapi belum kesampaian, jadi baru sekarang gitu. Jadi artefak bersejarah merupakan aset berharga yang harus kita jaga bersama untuk keberlanjutan kehidupan generasi saat ini maupun generasi mendatang gitu ya. Namun praktik kolonialisme menjadikan kita terasing dengan sejarah yang kita miliki seharusnya, karena jejaknya dihilangkan oleh pengaruh kolonialisme itu sendiri gitu. Nah, bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu menyikapi hal tersebut, dan seberapa pentingkah pengetahuan lokal dan keberagaman budaya berperan dalam restitusi artefak bersejarah atau warisan budaya yang jejaknya hilang dan sulit untuk ditemukan kembali? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Mas Alfi, menarik sekali. Ya, bagaimana kemudian kita melihat ini sebagai sebuah seni merawat gitu, cara merawat benda bersejarah gitu ya. Itu mungkin pertanyaannya. Dan itu juga sebenarnya saya kira sudah cukup banyak dibahas di panel-panel kemarin, terutama di panel pertama, Mbak Talen dan Mbak Pipit sudah memberikan perspektif tentang kerja perawatan dan sebagainya. Di hari ini kita juga melihat bagaimana kemudian menumbuhkan engagement dengan masa lalu gitu ya, yang kemudian itu diwujudkan dalam sebuah benda yang mungkin contohnya yang ada koleksi patung Buddha yang ada di Sumatera. Bagi saya sebenarnya pertanyaannya adalah, dan ini berangkat dari studi kolonial postkolonial, mungkin bisa disebutnya seperti itu ya. Bagaimana kemudian kita, karena gini, mungkin konteksnya adalah merawat, memberi makna, mengapresiasi itu kan sangat aktif gitu ya. Itu berarti kita engage dengan objek. Apa yang terjadi dengan masyarakat yang tidak mau engage dengan objek? Itu pertanyaannya. Ketika mereka sebenarnya tidak punya keinginan untuk memaknai, apakah mereka bukan bagian dari komunitas? Itu pertanyaan. Kenapa saya mempertanyakan ini? Ini adalah karena kolonial trope, di mana sejarahnya candi-candi, reruntuhan candi-candi itu yang termasuk juga
ada yang berbeda itu kan dikooptasi oleh kolonial karena orang lokal dianggap tidak peduli. Jadi mereka kelihatan neglecting, walaupun mungkin neglecting itu adalah salah satu bentuk apresiasi orang kepada reruntuhan candinya. Contoh mungkin konkretnya di Babat Tanah Jawi, ketika ada seorang pemberontak itu kemudian ke Borobudur, di teksnya Borobudur itu bukan disebut sebagai candi, tapi disebut sebagai ardi, gunung. Jadi itu kan menyatu gitu, antara reruntuhan dengan bukitnya sebagai sebuah gunung. Nah ini perspektif yang mungkin hidden atau kelihatannya nggak peduli gitu. Nah itu yang kemudian akhirnya harusnya kita coba problematisasi ya, bagaimana kemudian kita membentuk komunitas, bagaimana kita membentuk kerja perawatan, apakah kemudian yang kita anggap tidak merawat itu tidak peduli gitu, atau sebenarnya mereka peduli tapi dengan cara yang lain gitu. Nah itu yang mungkin perlu kita pikirkan bersama bagi saya. Mungkin itu sedikit kalau kita ada teman-teman yang mau nambah. Oke, kita bisa buka untuk pertanyaan selanjutnya juga sih. Nanti kalau ada yang masih nyangkut tentang warisan budaya and how we act around them, bisa ditambahkan lagi dari panelis lain. Ada pertanyaan lagi? Jadi kalau kita pikirkan mengenai restitusi di Barat, itu kan bagian dari sebuah proses politik ya. Apa namanya, ada Black Lives Matter, ada beragam serangkaian usaha untuk mendesenter universitas dan lain-lain. It's a political movement. Kenapa aku rasa kalau nyampe sini nggak ada political movementnya gitu? Bukan itu yang lacking ya di kita ya, bahwa kita nggak ada proyek yang mau kita ubah gitu. Dan mungkin ini karena kita mewarisi puluhan tahun Orde Baru di mana universitas nggak politis atau apa, nggak tahu gitu ya. Tapi it's a missing question. Yang tadi kita sebenarnya mengangkat hal yang lain mengenai apa tadi social justice ya. Yang sebenarnya itu sama kayaknya jadi sama deh, itu social justice juga gitu. Tapi kita punya tradisi Soekarno yang translate that to social justice. So there is a potential for it to be a political statement gitu ya. Tapi nggak ada gitu, dan sehingga nanti ruangnya diambil sama yang berdiskusi dalam konteks technical atau organizational aja gitu. Anyway, tapi gimana menurut kalian dalam konteks itu? Jadi potensinya apakah bisa menghadapi itu? Bener banget, karena kita sebenarnya punya landscape yang berbeda, tapi mungkin kalau yang saya bisa lihat, kenapa kita working on what we have gitu loh. Kalau sensibilitas kontemporer kita itu bisa tersentuh sama Tony Stark mati gitu, ya, kita bisa nangis sama itu. Kenapa kita nggak bisa nangis baca buku yang dari abad 15 gitu? Kita kan punya proses yang sebenarnya, ya kalau tadi istilah yang bangga kan personal banget, dan sebelum jadi politik itu mungkin yang personal juga mungkin kita harus lihat dulu juga, dan apakah dia bisa, karena menurut saya yang paling penting dia real ya, dia harus hidup gitu. Kalau secara politik dia nggak hidup atau hidup dia punya cara yang lain, ya setidaknya itu cara hidup ya, tapi apakah turisme pasti jelek? Belum tentu juga. Jadi ada bagian yang hidup tuh yang mana gitu. Jadi sesuatu yang sangat vital sebenarnya yang harusnya kita lihat untuk membicarakan ini, karena kita nggak bisa bicara ini di echo ya, di echo chambering space gitu, sama sekali nggak bisa. Apalagi kalau misalnya udah makin jadinya berputar di sesuatu yang sebenarnya nggak jadi dorongan gitu. Sebenarnya bagian push itu yang kita butuhkan dari setiap pertemuan kayak gini atau setiap performativity dimanapun gitu ya. Apa sih yang sebenarnya terdorong gitu? Itu sih sebenarnya tadi saya setuju banget sama yang disampaikan Bu Lydia gitu ya. Apa yang membuat kita tergugah mungkin? Yang beautiful itu mungkin menggugah gitu. Belum tentu political, tapi kalau kita tergerak dan kita tergugah, in certain moment dia jadi political gitu. Dia nggak bisa di separate sebenarnya gitu kan. Dan kita nggak bisa bilang itu sesuatu yang mustahil gitu. Tapi tanpa ketergugahan, tanpa sesuatu yang puitik gitu,
Dan kalau kita balik lagi ke akar kata politik, poiesis di Yunani itu kan sebenarnya to make, creation. Justru sebenarnya harusnya to make or to create something with the heritage, itu kelihatannya yang krusial. Dan kita kalau misalnya belum punya relasi yang spesifik seperti itu in personal level, ya kita akan selalu menganggap itu sebuah konsep, sebuah epistemic violence gitu. Kita aplikasi tanpa sadar aja. Tapi kalau misalnya buat saya itu X, buat saya itu film favorit saya, buat saya itu arca kesukaan saya, buat saya itu Grace, itu dia akan working in very different way gitu. Jadi saya rasa shifting di level itu yang langka gitu ya. Maksudnya museum dia punya cara ya, dengan displaynya, dengan bikin acara gede, kita lihat ribuan orang lihat pameran gitu ya. Tapi kan ya museum display nggak neutral juga gitu ya. Dan mungkin kesenian ada rukun yang mungkin fiktif dulu gitu ya, yang bisa dijadikan entry point gitu ya. Mungkin justru malah nggak melalui politik, melalui kesenian misalnya. Jadi banyak cara ya, maksudnya itu yang terjadi di terapi juga. Jadi sebenarnya kalau kita bisa lihat baik-baik aja, apa kita bisa refine lebih lagi gitu ya, artistic practice kita, kalau memang bukan political practice kita. Ya, tapi seperti apa sih gitu ya, how to engage with tunggal penghaluan misalnya gitu ya. Itu apa sih sebenarnya gitu? Ya saya nggak bisa dengan cara political ala siapa, Museum Nasional. Yang saya bisa, saya ngelukis ya udah, affective pool-nya yang itu aja. Dan kalau misalnya nyambung sedikit yang Mas tadi tanya, ya saya harus mulai dengan saya mengaknowledge kalau saya nggak bisa, udah rapture, saya nggak bisa relate sama yang dulu, apa yang dilakukan sama orang-orang Batak yang dulu. Tapi turns out, ini saya sedikit ke yang Mas yang pertama tadi, saya baca ada term namanya tondi gitu Mas, tondi di Batak ya. Jadi kayak saya baca ya, itu tuh kayak relational forces juga sebenarnya di Batak. Jadi kayak semua orang, even kampung, rambut, batu, semua itu sebenarnya pohon, semua itu saling terhubung lah, cosmological banget gitu. Tapi pas lagi saya lihat bacaan itu, sama saya pas lagi ngalamin semua itu, sampai saya harus bilang itu termnya tondi ya, kayaknya itu tondi, sesimpel gitu aja. Saya nggak perlu bikin definisi mengenai tondi ala buku gitu ya. Saya akan bilang kalau tondi bekerja di saya melalui proyek itu gini, misalnya gitu. Mungkin justru malah tondi harusnya mungkin bukan cuma wilayah yang di buku etnografik doang, mungkin harusnya dia ada sebuah term di buku yang sifatnya buku kesenian juga, misalnya jangan sebuah artistic force juga misalnya gitu. Karena ada part yang sebenarnya jadinya ya ini emang area-area yang belum pernah ada aja, dan yang mungkin di situ yang harus kita lihat potensi yang belum pernah lihat, kita lihat ya, kita aktualisasi dengan cara masing-masing. Ya kalau kita bicarakan atau kita perdebatkan, mungkin itu yang kalau saya tanggapi Mas Abi. Terima kasih Kak Theo. Memang ini ya Mas Abi, dengan dekolonialitas di presentation study juga kita ada sedikit mepet ke kategori capture. Gak ada specificity, gak ada particularity atau spesifik kayak dibahas sama Bu Lydia tadi. Dan resikonya Mignolo kan aplikasinya tergeneralisir seperti itu. Mungkin kita ada waktu sedikit lagi untuk ke Mas Pangga, dan kalau misalkan Bu Lydia ada yang mau diceritakan, satu pertanyaan kalau muat, terus kita tutup. Mas? Iya, mungkin singkat saja untuk nambahin jawaban Theo ke pertanyaan Mas Abi ya. Dan kalau untuk menanggapi respon tentang political will tadi atau political drive, saya melihatnya bukan dari perspektif politik praktis, tapi lebih ke politics in a general sense. Dan bagi saya sebagai akademisi, kalau saya boleh mengaku sebagai akademisi, memilih positionalities, memilih perspektif, itu sudah politik, itu sudah political, itu sudah sesuatu yang politis bagi kita. Itu menunjukkan kita ada di mana, posisi kita ada di mana. Dan saya kira Mbak Kiki juga bisa bersaksi bagaimana memilih perspektif, memilih positioning itu juga sesuatu yang politis, bahkan di tingkat universitas pun gitu. Jadi dari kita berkarya sebagai seorang sejarawan, seorang akademisi, dengan memilih sudut pandang kita sudah berpolitik pengetahuan, kalau memakai kata yang politik of knowledge. Ini itu yang bisa saya tambah. Terima kasih. Dan ini tadi aku sempat teringat sedikit sebelum, ternyata ada tambahan nanti dari Kak Gita. Jadi ada juga kan everything is almost political, dan ada juga politics of affection. Sarah Ahmed,
atau reafeksinya Jovita Isabella? Aku mau jawab Mas Abi sih, karena pertanyaannya menarik banget. Iya juga ya, aku baru kepikiran. Jadi pertanyaannya sangat menarik. Kalau yang dari pengamatanku, diskurs dekoloniality yang paling revolusioner praksisnya di Indonesia itu land struggle. Sisanya kayak kamu bilang, identitas politik kelas menengah. Tapi yang menurutku yang memang menyentuh keadilan sosial ya yang bergerak di land struggle. Mereka mempertanyakan arsip, mempertanyakan objek, mempertanyakan peta kolonial. Itu yang terjadi di sana. Dan kebanyakan tadi juga menariknya Pak JW ngomong soal yang intangible itu ya. Karena memang kebanyakan pengetahuan pengetahuannya di-retrieve metodenya kebanyakan dari oral history gitu, jadi melihat makanan, jadi hal-hal yang memang nggak berbasis objek gitu, nggak ada keterikatan sama objek. Saya juga terhentak oleh Pinandita Agung yang bilang bahwa kalau bendanya sudah tidak sakral, dia bisa dimusnahkan atau dihancurkan. Radikal banget, gitu ya. Iya, berat biasa banget kali kalau iya, saya shock gitu kan. Itu di note saya ada tulisan wow, kayak ya dihancurin supaya tidak terikat pada objek. Terus saya teringat juga cerita teman saya di live patch. Mereka waktu itu yang ngomongin isu-isu ini juga, terus mereka ke Tanah Batak ngobrol sama tetua-tetua di sana, yang bisa nanya ke berbagai macam orang tetuanya. Bapak, apa kalian opung? Ini kalau objeknya dibalikin mau nggak? Ya boleh sih, tapi enggak juga nggak apa-apa. Kita bikin baru lagi aja, gitu. Jadi kita tuh sebenarnya ontologically jangan-jangan yang terikat sama objek tuh si modernitas itu, gitu yang ngapain kita animis, gitu kan? Dalam pengertian yang kadang-kadang, saya bukan berarti mengatakan animis buruk, tapi mereka kan dulu mengatakan kita nggak rasional dalam diskurs itu. Jadi ini menarik juga soal keterikatan pada objek. Terus, jadi saya juga ingin memikir, kalau tadi ada diskurs soal authenticity, mungkin wacana kita soal authenticity itu aspal gitu ya, asli tapi palsu tuh asli. Kalau kita ke Museum Tribaduga tadi yang diajak sama Pak JW, saya lihat, iya ya bendanya benda-benda buatan semua, dan nggak apa-apa bisa kita isi juga dengan kesakralan baru gitu. Itu sih mungkin mencoba melanjutkan obrolan kenapa objek nggak mengeluarkan potensi revolusionernya di sini. Aman lah ya teh ya, nggak apa-apa ya, ini sedikit lagi ngobrol. Itu dari kecilnya paling soal. Cuman aku masih mikir land struggle. Anekdot sedikit aja. Jadi waktu pas kemarin sempat ada riset repatriasi, aku sempat terlibat untuk pemulangan ke masyarakat adat yang mungkin mau barangnya dipulangkan. Itu harus ada verifikasi, misalkan kamu terbukti tidak sebagai masyarakat adat. Untuk kemudian mendapatkan verifikasi masyarakat adat, salah satu prasyaratnya adalah pusaka. Ada yang mungkin bisa membuat sendiri. Kalau yang tidak bisa, kondisinya seperti apa? Nah, just gonna throw it out there. Tapi Bu Lydia, mungkin ada yang ingin ditambahkan sedikit ke diskusi ini? Maaf tadi pertanyaannya saya hanya kurang ngerti, tapi sambil ikut diskusi saya masih ada satu dua pikiran. Kita selalu omong tentang objek. Ya, saya kalau dalam bahasa Jerman juga objek. Misalnya saya memberi guiding di museum, saya sering tidak tahu saya bilang apa objek atau a thing, bahan atau bahan ritual, yeah. So I think it's always when we talk about these objects, there's not a real good word for it. Kalau objek berarti saya subjek, di sana ada objek, selalu ada distance. Dan itu yang kemarin saya coba, maka itu saya pilih memberi presentasi dari subjek dari Arca, walaupun tentu itu juga interpretasi saya ya, apa subjek itu dipikirkan, tapi itu selalu ada dikotomi, kita tidak ada punya solusi.
Apalagi subjektif dari saya sendiri, saya baru menyadari, oh saya seorang Barat yang duduk di round table orang Indonesia, saya kira di audiens, Marike ada, saya nggak tahu apa ada orang asing lagi, itu juga perlu diperhatikan ya, dari sejarah arkeologi dan sejarah historis. Ya, banyak orang dari Barat, juga dari negara yang penjajah, menulis, memikirkan, bikin publikasi. Ya, itu saya hanya mau menyebut ya, tidak perlu dibahas ini. Apalagi, ya, itu aja ya. Ya, itu saya hanya mau menyebut ya, tidak perlu dibahas ini. Apalagi, ya, itu aja ya. Masih ada put. Terima kasih Bu. Ya betul. Ya. Oke, iya, posisionalitas ya tentang bagaimana kita menghadapi pengetahuan itu sendiri, dan mungkin ini juga menarik kalau ada tambahan sedikit dari Amara, siapa Amara ya? Mungkin bisa cerita sedikit bagaimana objek dan posisionalitasnya Mas. Oke, terima kasih. Tapi Amara itu kan saya belum bisa kontak sekarang. Dia nggak tahu di mana, nggak ada sinyal. Cewek, Amara Ismail Sudibyo, dia lahir tahun 86 di Swiss. Jadi dia mungkin orang Barat. Tapi dari sisi, tadi saya bicara sisi korektif, sekarang juga masih, tapi pengen jawab. Saya tertarik sama Museum Barat, tadi ya, memang bebannya sih Ibu Kiki, bukan saya. Tapi kalau saya sebagai, baik bagi saya sebagai diperbolehkan menjadi akademisi, bahkan patung Ganesha yang sekarang ada di sebelah patung Panji, satu ruangan itu baru 5 tahun yang lalu dipindahkan ya Bu ya? Sebelumnya di halaman depan Kehujanan yang dipindahkan ke Galeri Sumarja. Jadi memang perawatan itu nggak harus selalu berada di lingkungan akademisi juga, mungkin di lingkungan akademisi pun nggak dirawat. Mungkin seperti itu kondisinya. Jadi kalau menurut Amara barusan di teks, dia sih berpikir kalau politik itu balik lagi. Kan politik itu kepentingan. Kalau sekarang Pak Fadlizon senang untuk mendukung tentang budaya-budaya tradisi, saya dan Theo sebagai seniman kontemporer mungkin sedih karena filmnya diwakili oleh anak band gitu, misalnya. Tapi ya udah gitu. Kami, saya, Theo, Amara pasti punya cara lain gitu. Yang akan memperjuangkan posisi apapun yang kami pikirkan, misalkan tadi terlalu jauh untuk diakses, ada di Rock Bookshare, saya juga belum pernah ke Inggris gitu kan. Tapi kita cari cara untuk intinya seniman itu untuk satu titik budaya yang akan kita share ke masyarakat, kita balikin, kita akan terus berada di posisi itu. Itu mungkin tanggapan dari temannya Amara. Terima kasih. Terima kasih. Ini ya, guardian yang baik sekali untuk Amara. Nah, kita udah pengakhir ujungnya roundtable ini. Mungkin nanti untuk kesimpulannya bisa langsung diteruskan ke closing reflections. Sebelumnya ada tambahan teh? Ada? Langsung aja. Oke, terima kasih untuk kelima panelis hari ini. Tepuk tangan sekali lagi. Saya akan mempersilahkan untuk maju ke depan langsung. Ya, untuk closing reflections, seperti disebut Putri kali ini nggak disebut Teh Kiki, Bukimu atau Teh Kimu. Silakan. Ada dua hal ya hari ini. Tadi kita juga udah mau bicarain beberapa hal yang sudah bisa menimbulkan atau memberikan refleksi terhadap dua hari ini. Tapi tadi saya tertarik dengan sebutan Pak JW ketika mention dengan menunjuk kepada saya di situ. Tapi ITB nggak mau kembali kan koleksinya gitu dan lain-lain. Di situ saya berpikir bahwa
apakah saya ITB gitu. Itu red flag yang kemudian apakah saya mewakili ITB gitu. Lalu tadi Pak Budi juga dengan menarik bilang bahwa sebentar saya di sini menetapkan ada disclaimer dulu bahwa saya di sini bukan mewakili sebagai dosen FSRD ITB, saya dari kolektif AOK gitu ya, area olah karya. Saya ingin juga bicara soal dan pertanyaan Sabi itu tentu saja pada proyek ini, pada kami pertanyaannya gitu, dan itu sangat masuk akal. Saya ingin memberikan sebuah bahwa saat ini kemudian lagi-lagi saya harus mengatakan bahwa berasal dari sebuah ketidaknyamanan gitu. Jadi juga ini berhubungan dengan saya menurut the problem of affiliation gitu. Ketika kita terafiliasi ada logo di sono gitu kan, logo kita gitu kan, logo fakultas kita, kemudian kita menjadi bagian dari structure, kita menjadi semacam on behalf of dan lain-lain. Padahal posisi kita adalah posisi yang sangat sangat ambigu ya. Saya tadi juga bilang ke Mas Abi saya suka banget dengan presentasinya, karena di situ Mas Abi bilang bahwa kita harus mulai dari melihat ini dalam sebuah gestur solidaritas gitu. Nah, dalam posisi kami dulu ada di dalam, kami tuh middle career scholar ya, bukan profesor. Jadi middle career scholar di sebuah sekolah yang kami katakan sangat mapan gitu ya. Lalu kami merasa tidak nyaman dan kemudian mengajukan pertanyaan gitu. Jadi pertanyaan yang sama dengan apa yang kemudian ditanyakan banyak orang gitu. Itu constitutionalities. Jadi kita berangkat dari constitutionalities dan ketidaknyamanan gitu. Nah, dan juga ini adalah tahun kedua dari proyeknya. Banyak belajar dari Marike tentu saja dan belajar banyak dari Lydia 2 hari ini. Bagaimana kemudian pada akhirnya saya sih berpikir bahwa dari aspek solidaritas, dari aspek positionalities, dari aspek memetakan kita ada di mana, kayaknya mungkin tahun kedua itu untuk kemudian kita mulai mengcultivate lagi bahasa apa ya, empathy gitu ya, empati, mencoba menjadi objek yang mencoba menjadi warga, mencoba menjadi sekolah dan lain-lain. Karena beberapa waktu lalu juga karena hubungannya dengan kami memeriksa kampus kami gitu kan, kami juga melakukan perjalanan dan melihat koleksi di fakultas yang lain gitu, dan mereka memberikan gambaran kepada kami mengenai lab mereka yang super canggih dan macam-macam hal. Dan pertanyaannya adalah, ya kami dalam posisi yang sangat teristimewakan oleh hal-hal seperti itu ya. Jadi kami semacam terus-menerus saya menyebutnya sini, mempercanggih terus-menerus tools kami di kampus gitu. Tapi pada akhirnya tools itu untuk apa? Itu sih yang dan pada akhirnya riset ini ya, kalau misalkan nanti harapannya bakal ada political will atau apapun itu, saya nggak tahu. Tapi riset ini pada akhirnya bagi kami, bagi yang melakukan, adalah sebuah exercise, adalah sebuah latihan terus-menerus untuk mendengarkan, untuk membicarakan, untuk membuka peluang dan relasi gitu. Relasi maksudnya relasional ya, bukan relasi partnership gitu. Mungkin gitu ya, saya nggak tahu, mungkin gitu. Marika, ada yang mau ditambahin nggak? Atau Aulia, atau ada Danu di sini juga, ada yang lain? Oke. Jadi sebenarnya ide dari APT di hari kedua ini sebenarnya kita coba kelola dari tahun pertama sih sebenarnya idenya. Salah satunya juga kenapa kita berada di sebuah juga sekarang juga sebenarnya kita ingin mencoba dari kampus kita sendiri gitu. Apa sih yang sebenarnya sedang dikerjakan dan balik lagi tadi apa sih tengah-tengah semua proyek ini di tanah Bandung ini gitu. Salah satunya juga kita baca salah satu reviewnya Mas Abi gitu, soal bagaimana Bandung modern itu dibangun dari gimana domestik itu dibangun gitu ya. Dan rasanya yang saya ambil dari sini sebenarnya lebih ke wanti-wanti sih sebenarnya, apakah kita sedang terutama tim riset ya. Dan saya juga bagian dari tim riset, apakah kita melakukan memproduksi ulang
kolonial gitu ya. Maksudnya apakah dalam kita melihat situs, dalam kita melihat arca gitu ya, baik dari segi bahwa kita melihat ini mencoba mengekskavasi atau kita mencoba semacam kayak ada semacam romantisme tertentu yang sebenarnya kemarin juga semi dibantah sama Pak Agung ya. Ya kalau udah selesai mas selesai aja, udah profan aja bisa hancur kan gitu. Sama juga kayak gitu aja ya gitu ya, manifestasi ya gitu. Terus akhirnya bagi itu sebenarnya ada rambu-rambu tambahan yang sebenarnya bisa atau buat kami. Saya belum tahu itu jadi apa atau jadi protokol yang seperti apa buat tim saya, tapi ya saya pikir kayak gitu ya. Dia lebih bercoba berhati-hati dengan semua apa yang terlibat dari kita dan juga sadar posisi gitu ya. Tadi juga ada dari refleksi dari prakteknya Pak Prananda. Saya pikir jadi ada semacam, terutama ada saya bisa bagi mungkin ada kelas sosial juga. Orang Bandung tuh ada satu urban, yang satu Bandungan. Urban itu singkatan orang Bandung. Orang Bandung jadi Bandungan. Bandungan biasanya kita bisa lihat elit atau orang Bandung. Jadi kayak semacam apa yang menarik di situ. Kayak ada kita ingin mengover engineer locals, tapi kan kita locals juga dengan kosa warga Bandung. Ya semacam itu sebenarnya banyak semacam ada kewanti-wantian dalam melihat apa yang disebut terutama lokal buat saya. Itu sih. I think we had 2 interesting days, and like Kiki, you say we're exercising. Yeah. You say I think it's a very interesting conversation and interrogation that we are in, prompted by these statues that were in a limbo situation outside the structures that we are also interrogating these days. And I also have no idea where they will lead us. I'm afraid, because of what we are doing and all our positions here in, that they will move into certain structures. But let's see. But I think also because it will be also a conversation on other places that are outside museums. So I'm curious, but I heard really a lot of refreshing, new insights. Also, I heard people interrogating the practices of heritage, including restitution, and there is just not one answer to this, but that may be the answer. Yeah. So the only thing, thank you, Kiki. Thank you all, the whole team, and to be continued. Yes. Terima kasih teman-teman, terima kasih Razi, Mas Pur, semuanya terima kasih banyak, Tamara, Christina, Aguilera, terima kasih semuanya. Kami akan bodily exercise di gunung in a few days. So yeah, thank you.